ketika nanti bisa tertanam dalam kehidupan kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing, dan kita mau angkat pujian Roh Kudus hadir di sini. Sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat apa yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami, yang Engkau senantiasa mencurahkan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi, lepas pribadi, warga jemaat-Mu, GKJTU, Jemaat Cinesinden, dari hari ke hari sampai detik ini. Terima kasih Bapa buat waktu yang Engkau sediakan bagi kami, warga jemaat-Mu, untuk kami beribadah kepadamu, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Ini waktunya untuk kami belajar sebagian dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam kami belajar firman-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang mau mengalihkan pikiran kami dari firman-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang akan mengambil firman-Mu dari kami bersatu hati. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati, pikiran, perasaan kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Kita semua yang siap menyambut firman bersama-sama berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan sharing bersama-sama, kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil dari Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang membawa Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang membawa HP, silakan dibuka HP-nya khusus untuk Alkitab. Saya akan bacakan buat kita semua, tolong perhatikan baik-baik. Judulnya, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutkanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang semerkasi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah, masih sama, ibadah di rumah-rumah, karena memang situasi belum memungkinkan untuk kita beribadah di gereja. Tetapi saya secara pribadi percaya bahwa semua jemaat, warga jemaat GKJTU Jemaat Cinesinden di dalam ibadah melakukannya dengan penuh semangat. Amin. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana jemaat yang mula-mula, bagaimana jemaat yang pertama
pertama mereka beribadah kepada Tuhan. Tadi kita bisa simak bersama-sama setelah kita baca firman Tuhan. Setelah mereka menerima curahan Roh Kudus pada hari pencurahan Roh Kudus kepada semua pengikut, kepada semua murid, kepada orang-orang yang mengiring Yesus, ada dampak yang luar biasa, ada dampak yang sangat-sangat besar yang dialami oleh para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka berkumpul bersama-sama di dalam ibadah bersama-sama. Dikatakan mereka bertekun di dalam persekutuan. Persekutuan di rumah sama seperti kita. Sudah beberapa waktu kita bersekutu di rumah. Kalau kita pandang Alkitab ini, ibadah kita setiap minggunya sama dengan ibadah jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama. Kita bersekutu setiap minggu sama dengan jemaat mula-mula bersekutu setiap hari. Mereka berdoa, mereka memuji menyembah Tuhan. Semangatnya begitu luar biasa ketika mereka menerima curahan Roh Kudus. Dan bukan hanya bersekutu mereka lakukan tiap hari, bukan hanya memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, tetapi yang kedua, mereka juga bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Maksudnya apa? Mereka bertekun di dalam firman Tuhan. Mereka saling berbagi firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan setiap orang-orang percaya. Firman Tuhan yang menjadi tuntunan orang-orang percaya. Sama seperti kita. Di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah kita, kita tidak hanya memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, tetapi kita juga belajar firman Tuhan. Amin. Firman yang menguatkan kita, firman yang membimbing kita, yang menuntun kita sampai di dalam kehendak Tuhan. Inilah firman yang kita pelajari, firman yang kita renungkan di dalam ibadah kita setiap minggu. Yang ketiga, yang pertama, kita bukan hanya bersekutu. Yang kedua, kita bukan hanya belajar firman Tuhan. Ada yang ketiga, berbagi kasih. Kasih yang mereka punya, mereka limpahkan kepada jemaat satu dengan yang lainnya. Mereka saling memecahkan roti. Mereka saling berbagi apa yang mereka miliki untuk dibagikan satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Ketika Roh Kudus menguasai mereka, para murid, para pengikut Tuhan Yesus Kristus, ada kasih yang besar yang mereka punya, yang bukan hanya mereka miliki untuk mereka sendiri saja, tapi mereka berikan kepada yang lain, sesama pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ada kasih yang dilimpahkan satu dengan yang lain, ada kasih yang hidup, sehingga satu dengan yang lainnya sama-sama menerima kasih. Dan ini yang tidak boleh kita lewatkan. Bagus setiap minggu kita beribadah, bersekutu. Bagus setiap minggu kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di kedua hal tadi. Kita perlu melakukan yang ketiga, yaitu berbagi kasih. Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain, supaya melalui apa yang kita berikan, orang semakin dikuatkan, orang diberkati, dan orang memuliakan Tuhan. Ketika hal ini yang kita lakukan, saya percaya
Roh Kudus bukan hanya dicurahkan kepada para murid Yesus pada waktu itu di loteng Yerusalem, tetapi kepada kita semua, warga jemaat GKJTU, jemaat Sine Senden. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bukan hanya para murid, bukan hanya para pengikut waktu itu yang bisa melakukan ketiga hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, tetapi kita pun bisa melakukannya. Karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka sama juga dengan Roh Kudus yang kita terima di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah firman pada pagi hari ini menguatkan kita, menuntun kita, membimbing kita untuk kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu yang kembali Engkau nyatakan kepada kami, warga jemaat-Mu, GKJTU, Jemaat Sinai Senden. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memotivasi kami, firman-Mu yang membimbing kami, firman-Mu yang menuntun kami untuk kami hidup mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, hidup kami tidak cukup hanya bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudari yang lain. Hidup kami sebagai orang-orang percaya tidak cukup hanya dengan belajar firman Tuhan di dalam persekutuan. Tetapi hidup kami sebagai orang-orang yang percaya tidak boleh lepas dari yang namanya berbagi kasih, melimpahkan kasih satu dengan yang lainnya. Supaya dengan apa yang kami berikan kepada orang lain, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga bertumbuh dalam hati kami, dan hidup di dalam hidup kami, sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Kita semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Pesan saya, bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam firman, dan jangan lupa bertekun di dalam berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati.